amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasqut alaih. Ya Allah, kata Rasul, siapa di antara umatku yang diberikan amanah memimpin umat, memimpin masyarakat, fasyaqqa alaihim, kemudian dia persulit urusan masyarakatnya, dia bikin susah rakyatnya, fasqut alaih, maka persulitlah ia ya Allah. Itu doa Nabi. Pemimpin yang semacam ini, kata Rasul, persulit kehidupannya dunia dan akhirat. Na'udzu. Ya Allah, kita berdoa malam hari ini, kalau pemimpin kami belum bisa memberikan kemudahan kepada kami, jangan cabut nyawanya. Ya kan begitu Pak, doa yang baik-baik. Tolong berikan kekuatan untuk mempermudah kami rakyatnya. Amin. Sebab kalau dicabut lagi nyusahin rakyat, susah hitungan hisabnya di akhirat nanti. Nggak mau juga. Betul nggak? Betul tidak? Ya memang harus begitu. Menjerit kita ini menangis. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini pertama. Cukup ya ceramahnya. Yang kedua, Nabi itu orangnya harisun alaikum. Nabi itu orangnya sangat ingin umatnya selamat. Harisun alaikum, ingin umatnya selamat. Orang yang paling ingin kita selamat Rasulullah. Orang yang paling peduli dengan keselamatan kita Rasulullah. Saking pedulinya, sebelum beliau wafat, beliau tinggalkan dua pusaka besar, Al-Quran dan Sunnah. Fa in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kalau kau pegang baik-baik, istiqomah sampai mati, maka kau selamat dunia dan akhirat. Al-Quran dan Sunnah. Nabi ingin kita selamat, maka Nabi perintahkan kita sholat. Jaga baik-baik sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti yang dicek sholatmu. Kalau sholatmu beres-beres yang lain, tapi kalau enggak, ini bahaya. Nabi ingin kita selamat. Tolong kau jaga silaturahim, kata Nabi. Jangan suka memecah belah. Jangan suka pecah belah. Jangan suka saling caci maki. Jangan suka jotos-jotos. Jaga. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Nyawa, harta, hormatan orang-orang beriman haram untuk diganggu-gugat. Itu pesan Nabi sebelum beliau wafat pada haji wada terakhir, sebelum tahun depannya beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong, ini kita miris gara-gara nonton bola, tewas ratusan orang. Gara-gara politik, habis ustaz-ustaz ditekan, penceramah tidak boleh dakwah. Apa-apaan lu? Gara-gara politik kita terpecah belah. Gara-gara partai politik tidak ada lagi silaturahim. Jamaah masjid kosong gara-gara imamnya pilih A, makmum pilih B. Kata makmumnya kami tidak suruh mayang sekeliling. Kenapa? Imam itu kami suruh pilih A jiwon. Lah imam itu mayang nyo imam, nyo makmum, nyo azan, nyo qomat, nyo zikir, nyo semuanya. Mati dia, kosong masjid. Kok begitu? Nabi waktu datang ke Madinah pertama kali, Pak, hijrah ke kota Madinah, Nabi dakwah di Masjid Nabawi, kumpul orang-orang duduk di situ. Apa kata Rasulullah pesan pertamanya? Afshus salam, tolong tebarkan kedamaian. Wasilul arham, tolong jalin silaturahim, jangan pernah dirusak dan diputus. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi ingin kita selamat. Bagaimana dengan kita umatnya?
Mau tidak selamat, ada orang yang lebih peduli dengan diri kita, ada orang yang lebih peduli tentang keselamatan kita daripada kita sendiri. Tidak ada lagi orang tua peduli, kadang batasnya ada. Guru peduli, ada batasnya. Pelanggaran pertama kau diingatkan, pelanggaran kedua kau diingatkan, pelanggaran ketiga kau panggil mak bapak yang di sekolah. Bu, kau nak bapak naik naik sana. Pelanggaran keempat kau dikeluarkan. Terserah kau lah, kata gurunya. Emak di rumah gitu pula. Nak, jangan nak. Nak, jangan nak. Nak, jangan nak. Berkali-kali diingatkan, tidak juga apa kata emak. Lantak kau lah. Lantak kau lah. Mati-mati lah. Orang tua sendiri kadang pedulinya berbatas, tapi ada makhluk manusia yang luar biasa, pedulinya tanpa batas. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal. Jaga yang empat. Nah, kalau kita mau selamat, jaga yang empat. Pertama, umur. Sebab kata Rasul, nanti kita tidak bisa langsung masuk ke surga kecuali ditanya empat nih. Selamat yang empat nih sampai enggak? Tidak selamat yang empat nih, tunggu dulu. Pertama, umur. Kau habiskan kemana? 60 tahun kau hidup, ngapain aja? 20 tahun kau hidup, ngapain aja? 40 tahun kau hidup, ngapain aja? Kau pernah menjabat, jabatan kau pakai untuk apa? Kau jadi orang kaya, kemana? Ditanya umur. Yang kedua yang ditanya jasad, an ajsamikum, badan. Jasad ini ditanya, badan kau bawa kemana? Ngaji kah, mabuk kah, mencuri kah, merampok kah, korupsi kah? Tangan kau pakai untuk apa? Kau ngambil hak yang bukan milikmu, kau ngambil harta orang yang bukan milikmu, kau makan harta yang bukan hakmu, kau makan harta dengan cara yang batil. Ditanya. Kaki kau kemana kau langkahkan? 5 langkah kau dengan masjid tak kau tempuh, 5 jam tempat maksiat kau datang. Kemana kaki kau buat? Pernah kau langkahkan ke pengajian? Pernah kau langkahkan ke masjid? Pernah kau langkahkan membantu orang lain, fakir miskin yatim piatu? Wa'an malikum harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, kemana kau keluarkan? Ada orang dari mana selamat, kemananya selamat. Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau harta saya dapat halal, saya berdagang, berniaga, bekerja, berusaha, saya dibayar karena usaha saya, karena keringat saya. Ya, selamat kau. Wa fima anfaqahu. Kemana kau gunakan? Harta yang diberikan itu kemana kau gunakan? Judi online, narkoba, chip. Misal, kan begitu Pak. Untuk apa kau pakai? Nyogok, korupsi. Untuk apa kau pakai? Menipu. Tanya habis. Ada yang dapat udah bagus, keluar tak bagus. Istri minta bang sekolahkan anak ke pesantren. Nggak usah sekolah pesantren ini mahal. Swasta mahal. Yang gratis aja lah. Kalau perlu buat surat miskin. La ilaha illallah bang. Aset kita nih bang. Anak dunia akhirat kita. Payah mengumpulkan nih. Peras keringat banting tulang. Pergi pagi pulang petang kau tak tahu. Habis duit. Kumpul, hitung. Dia mengira harta itu abadi. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya kekal, ternyata tidak. Tiba-tiba datang serangan jantung. Mati. Mana harta tadi? Habis. Anak karena nggak disekolahkan agama, udah lama. Kuburkanlah bapaknya cepat. Bagi lagi harta ini. Dikebumikan juga.
Tunggulah dulu saudara. Ada saudaranya lagi Pak langsung jalan langsung bawa ke pemakaman timbun balik dari itu. Ini sertifikat rumah ini untuk kau nak, ini untuk kau, ini untuk kau. Nah duit ini kita bagi-bagi, dah pergi habis. Macam suara saya takkan selamat kalau kita nanti sebelum kita nanti ditanya tentang ilmu, maka amila bihi, apa yang kau buat dengan ilmu yang dititipkan Allah kepada engkau. Kau jadi ustaz, kau sampaikan tidak, yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kau orang berilmu, bagaimana dengan ilmumu? Ke apa yang kau gunakan dengan ilmumu? Yang haram kau halalkan, yang halal kau haramkan. Habis kita di dalam kubur. Dengan apa kau gunakan ilmu itu? Untuk apa? Gunakan ilmu untuk membodoh-bodohi orang yang tidak berilmu. Nah, ini lebih parah lagi. Habis semua ditanya yang empat tadi, tak selamat binasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudahan kita bisa selamat dunia, selamat akhirat, karena Nabi sudah memberikan tuntunan keselamatan itu. Yang terakhir, yang ketiga, sifat Nabi Muhammad SAW, bil mu'minina raufur rahim. Dalam surah At-Taubah itu ayat 128, yang terakhir Nabi itu sifatnya bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang mukmin Nabi itu santun dan penuh kasih sayang. Santun dan penuh kasih sayang. Nabi dengan orang beriman santun dan penuh kasih sayang. Bahkan ulama menyebutkan, ulama tafsir menyebutkan, Allah tidak menyebutkan sifat rauf dan rahimnya kepada makhluk yang lain kecuali kepada satu makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rauf dan rahim itu sifat Allah. Sifat Allah ini tidak Allah sebutkan kepada makhluknya kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah itu kepada manusia santun dan kasih sayang. Kata-kata rauf dan rahim pun digunakan Allah untuk Nabi kita Muhammad. Bil mu'minina raufur rahim, persis sama. Begitulah Allah mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi orangnya santun, lembut. Fa bima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau bukan karena rahmat Allah, Muhammad, kau itu tidak akan lembut hatinya, tapi karena rahmat Allah turun kepada engkau, lembut hatimu ya Muhammad, sehingga orang-orang itu mau memeluk Islam karena kelembutanmu. Sekarang ini apa yang terjadi, Pak? Parah. Suami istri parah, anak apalagi. Ibu kalau belanja lihatlah, mau tahu kelembutan orang. Selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Masuk kita, selamat datang di Indomaret, selamat pagi, bisa dibantu? Masuk, belanja letak di situ. Ada lagi tambahannya Bu, nggak mau sekalian sama tisunya Bu, beli 1 gratis 5. Lembut suara pegawai. Lembut suara pegawai. Dokter, kalau kita berobat, silakan dulu, apa sakitnya, apa keluhannya, coba saya cek dulu ya tensi darahnya. Oh ini tidak apa-apa, ini 5 hari lagi Bu mati dia. Lembut. Begitu dia pulang ke rumah, bentak-bentak. Suami dibentak, suami dimarah-marah, mulutnya kasar. Sama orang lain lembut, tidak. Suami sama orang lain lembut, sama istri sendiri kadang kasar. Janda sampai rumah itu, apa bisa dibantu deh? Air galon, ntar ikan sampai di rumah istrinya di mana? Istri begitu bilang. Saya ini kadang heran, kenapa kita ini sama orang yang terdekat dengan kita lembut,
Sama orang lain bukan main. Anak sama emak, sama ayah, sama pacarnya bukan main, lidah itu. Nelpon tuh suara, ada mami yang sama emaknya pada mak begini, cepat bagi cepat ya. Aku ini satu paket, tahu tugas. Ya Allah, tinggal ngomong kayak gitu. Orang yang melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, begitu perlakuan. Orang lain yang baru kau kenal bukan main kalau ini kadang kita terbalik. Tolong diperbaiki dulu ini. Caleg lain datang, mohon maaf cakap non muslim datang, kita kasih panggung, kita hormati, kita jamu. Wah, bukan main. Caleg sendiri dari kampung awak habis kena fitnah. Orang kampung kita, mukmin dia, muslim dia, dari kecil di sini, mengabdikan diri di sini, berbuat banyak di sini. Orang lain datang bukan main cantik loh, kalau kontak. Saya kadang-kadang jengkel lihat orang ini. Sama orang yang tidak seakidah dengan seiman dengan kita, lembut kita. Sama orang beriman, habis kita bentak-bentak. Kenapa? Ada apa kita nih? Sama orang kampung sendiri bentak-bentak, kasar mulut. Sama orang di luar sana, bukan main satu. Siapa? Oke Pak. Coba berpikir kita nih, jangan kembali. Ibu, jangan coba-coba bentak suami. Lebih saya ceramah. Terakhir tadi permintaan buka tanya jawab. Mau pakai tanya jawab juga? Ini jam 2 saya sampai rumah nanti. Enggak apa-apa lah. Buka pertanyaan 3 saja. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Tapi kalau bisa saya jawab sekarang. Kalau saya tak bisa jawab, saya sampaikan saya tak bisa jawab. Saya cari jawabannya di rumah, nanti saya berikan jawabannya kepada dia. Sebab saya bukan orang yang semua tahu. Hanya ini tahu enggak? Saya mengakui kelemahan dan kekurangan saya. Tapi yang bisa, insya Allah saya jawab. Yang tak bisa ditunda sampai saya cari jawabannya. Begitu ya. Tentang yang diceramah tadi, istri, jangan kita nyusahkan istri. Kalau misalkan istri kita dogil, bagaimana ya? Ini yang saya tahu saja, bukan saya yang paling tahu. Yang saya tahu karena orang tua kami tentu jauhlah lebih banyak makan asam garam daripada kami. Saking banyaknya, lakunya darah tinggi kamu, samurat, ya kan? Kami yang baru-baru. Tapi yang jelas begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kepada siapa saja, bahwa yang paling diutamakan dalam rumah tangga adalah kesabaran. Kita bukan Nabi Muhammad, istri kita juga bukan Khadijah dan Aisyah. Tentu jauh daripada kesempurnaan dan selalu banyak kekurangan satu dengan yang lainnya. Ada suami soleh, istri tak soleha. Maka tugas suami membimbing istri tadi. Sudah saya bimbing Pak Ustadz, nah juga mempan. Maka selemah-lemahnya yang harus kita perbuat mendoakan. Diajar sudah, dikasih tahu sudah. Nah, coba sebut di dalam doa setiap saat, setiap hari, sebut namanya, ingat wajahnya, sampaikan munajat kepada Allah. Karena ada orang berubah bukan karena lisan kita, bukan karena tangan kita, tapi karena doa kita kepada Allah. Allah memberikan hidayah kepada dia. Sampaikan, ya Allah. Kadang kita menasihati orang saja, orang tak berubah-ubah, karena yang berhak merubah orang itu bukan kita. Saya ceramah berharap ibu bapak berubah, ya tidak bisa juga. Saya selesai ceramah, ibu bapak pulang ke rumah, saya tidak bisa kontrol, saya tidak tahu apa yang dilakukan bapak ibu. Demikian pula bapak ibu tak tahu apa yang dilakukan saya.
Tapi setelah ini serahkan semua kepada Allah, bahwa yang baik datang dari Allah, yang kurang-kurang yang tak baik datang dari pribadi saya. Saya minta ke Allah, ya Allah, kalau memang ada yang baik, Kau yang punya kuasa, masukkan ke dalam hatinya. Yahdi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Suami mendidik istri dengan kata-kata, dengan tangan, dengan perbuatan, dan juga berubah. Terakhir berarti dengan doa lagi. Doakan. Paling utamanya adalah kesabaran dalam berumah tangga. Bukan tidak banyak cobaan. Pasti orang tua kami jauh lebih tahu daripada kami. Saya yang baru 2 tahun. Saya baru 2 tahun menikah. Dan istri saya bukan orang tamatan pesantren, orang umum. Maka saya harus menerima segala kekurangan dan kelebihannya.